Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana, sudah siap belum untuk memulai pelajaran hari ini? Sebelum memulai pelajaran, apa yang harus dilakukan? Ya, benar sekali, berdoa. Ayo semuanya duduk rapi ya. Semuanya duduk siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fama. Amin ya robbal alamin. Materi kita hari ini yaitu tentang mengenal tumbuhan. Apa sih tujuannya kita belajar hari ini? Ya, tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat mengetahui macam-macam tumbuhan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui bagian-bagian tumbuhan. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui fungsi bagian tumbuhan. Dan yang keempat, siswa mampu merawat tumbuhan dengan benar. Lalu yang kelima, siswa bisa membuat kebun tumbuhan sendiri. Baiklah, sekarang kita akan memasuki materi. Pengertian tumbuhan dan tanaman. Tumbuhan adalah semua makhluk hidup dengan klorofil yang memiliki dahan, daun, batang, dan akar. Sedangkan tanaman adalah tumbuhan yang sengaja ditanam untuk kepentingan ekonomi atau kepentingan lainnya seperti hobi atau koleksi. Contoh tumbuhan itu seperti pohon, rumput, dan lain-lain. Sedangkan contoh tanaman itu seperti bunga, sayur, ataupun buah. Bagian tumbuhan dan fungsinya. Tumbuhan itu terdiri dari bagian daun, batang, akar, biji, dan seterusnya. Yuk kita simak pembahasan lengkap tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Akar adalah bagian yang berfungsi untuk menopang batang agar tumbuhan dapat berdiri tegak. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Bagian tumbuhan yang berikutnya adalah batang. Batang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar. Selain itu, batang juga berfungsi untuk mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian, daun. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Pada daun terdapat zat hijau daun yang disebut klorofil. Klorofil inilah yang membantu berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. Bagian tumbuhan yang berikutnya adalah bunga. Bunga berfungsi sebagai alat pengembang biakan. Pada bunga terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan pada bunga disebut benang sari, sedangkan alat kelamin betina pada bunga disebut putik. Selanjutnya adalah buah. Buah memiliki bentuk, warna, dan rasa yang beraneka ragam. Selain untuk melindungi biji, buah juga digunakan tumbuhan sebagai penyimpan cadangan makanan. Bagian-bagian buah terdiri atas tangkai buah, kulit buah, dan daging buah. Bagian yang biasanya kita manfaatkan adalah bagian daging buahnya. Kemudian yang selanjutnya adalah biji. Biji berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Biji yang ditanam akan tumbuh sebagai tanaman baru. Kemudian, langkah-langkah penanaman tumbuhan. Yang pertama, siapkan media tanamnya seperti bibit, air, dan sekop. Lalu lahan untuk menanam. Setelah itu, gali lahan yang untuk menanam tumbuhan tersebut, lalu letakkan bijinya, kemudian tutup lagi dengan tanah, lalu siram. Lakukan penyiraman tanaman tersebut 2 kali sehari, agar tanaman lekas tumbuh. Itulah tadi materi kita hari ini.
Kemudian untuk tugasnya, adik-adik diminta untuk mengisi kolom yang kosong yang ada di atas. Bagian-bagian apa yang seharusnya diisi pada kolom di atas. Dan besok diminta untuk satu orang membawa satu buah bibit. Kita akan membuat kebun kita sendiri di sekolah. Bebas, boleh membawa bibit apa saja. Boleh bunga, boleh sayur, atau buah. Bagaimana adik-adik? Apakah sudah bisa dipahami materi kita hari ini? Dan apakah sudah bisa dipahami tentang tugasnya? Baik, jika sudah, karena pelajaran kita hari ini sudah selesai, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Sekian dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.